Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jais. Dalam video kali ini saya akan sedikit mereview bab tentang psikologi perkembangan di pola perkembangan yang dialami oleh manusia sepanjang hidupnya. Namun, perkembangan sejak masa konsepsi terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma hingga tutup usia. Para ahli psikologi perkembangan membagi hidup manusia. Para ahli psikologi perkembangan membagi sepanjang hidup manusia ke dalam 3 fase. Apa saja itu? Yang pertama yaitu fase anak-anak. Fase anak-anak mulai dari janin sampai umur 13 tahunan. Fase kedua yaitu fase remaja, dari usia 13 tahunan sampai 20 tahun. Yang ketiga yaitu fase dewasa, 20 tahun sampai tutup usia. Setiap fase dibagi menjadi 3, yaitu fase awal, tengah, dan akhir. Ketahui tentang perkembangan manusia adalah ada beberapa poin, yaitu A, sebut saja ini poin A ya, biar gampang untuk mengingatnya. A, tiap individu akan mengalami setiap fase perkembangan. B, setiap fase perkembangan memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai pada fase tersebut. Jika tidak tercapai, akan berpengaruh pada fase-fase berikutnya. Yang poin C, fase perkembangan yang sudah dilalui tidak dapat diulang kembali. Saat seorang telah masuki fase dewasa, maka ia tidak dapat mengulangi atau kembali ke fase anak-anak dan fase remaja. Pondasi masa atau fase dewasa adalah 2 fase sebelumnya, yaitu fase anak-anak dan fase remaja. Dapat disimpulkan betapa pentingnya masa anak-anak dan remaja. Individu yang cenderung bermasalah dalam fase 2 fase pertama perkembangan umumnya mengalami kesulitan pada fase dewasa, baik kesulitan secara personal maupun interaksinya dengan orang lain. Ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia, seperti halnya faktor psikologis atau bawaan, baik berupa penampilan fisik, kondisi tubuh, memiliki penyakit, gangguan bawaan dari lahir, atau ya seperti itu. Terus ada faktor yang kedua adalah pengasuhan oleh orang tua. Pengasuhan oleh orang tua berbentuk persepsi, kebiasaan, kebudayaan, nilai, moral, dan sebagainya, yang pada titik tertentu membentuk kepribadiannya. Berikutnya adalah faktor ketiga, faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, lokasi, kondisi geografi, kondisi demografis, iklim, dan sebagainya, maupun non-fisik. Contohnya teknologi, budaya setempat, nilai, hukum, morality, adat, mitos, dan sebagainya. Faktor ini sangat mempengaruhi pembentukan karakter juga. Bisa kita ambil contoh bagaimana sebagai kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh pada warga Indonesia dan Jepang. Faktor yang keempat adalah faktor gizi dan kesehatan. Semakin berkualitas gizi yang dikonsumsi dan fasilitas kesehatan memungkinkan meningkatkan kualitas atau kesehatan tubuh manusia maksudnya. Misal, kekurangan asam folat didapat dengan mengkonsumsi berbagai sayuran dan buah selama ibu hamil. Maksudnya selama di kandungan itu makan makanan yang berasam folat gitu.
mengakibatkan tingginya angka bayi lahir dengan gangguan kognitif. Baik, mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.